Rena, sampai kapan kamu terus begini? Ujar Arga kecewa. Ia hanya mengenakan sarung, berdiri di ujung ranjang memandang istrinya yang berselimut rapat. Maaf mas, kita sudah sepakat kan? Kita tunggu sampai aku benar-benar siap, jawab Rena. Suara tegas, namun tubuhnya bergetar. Selimut itu seolah jadi tameng untuk menjaga kehormatannya. Arga Prasetya tak pernah menyangka rumah tangga yang dibinanya akan berjalan seperti ini. Ia menerima lamaran Rena dengan harapan akan membangun keluarga bahagia. Namun nyatanya bukan cinta dan kehangatan yang ia temukan, melainkan kebekuan. Sebagai pria normal, Arga memiliki kebutuhan lahir batin. Tapi setiap kali mencoba mendekat, selalu ditolak oleh Rena. Padahal, dari penampilan dan tutur katanya, wanita itu tampak seperti sosok yang religius dan lembut. Namun sikapnya begitu dingin terhadap Arga. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku kecewa, Ren. Orang-orang di luar sana terus bertanya, kapan kita punya anak? Apa kamu sudah hamil? Apa aku harus jujur? Kalau istriku bahkan tak mau disentuh oleh suaminya. Rena hanya diam. Punggungnya membatu di balik selimut, tak menunjukkan tanda-tanda menyesal. Arga, yang merasa tak dihargai, menghela napas panjang, lalu pergi meninggalkan kamar menuju ruang tengah, tempat ia biasa tidur di atas kasur lipat sambil menonton televisi. Di ruang tamu, Arga memandangi ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ia tahu, biasanya Rena akan masuk kamar mandi setelah memastikan dirinya tertidur. Malam itu, Arga memutuskan berpura-pura tidur. Tak lama, Rena mematikan televisi dan melangkah ke kamar mandi dengan sangat hati-hati. Langkah kakinya hampir tanpa suara, tapi cukup untuk meyakinkan Arga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam ini aku akan memastikan semuanya, batin Arga. Setengah jam berlalu, kamar mandi masih tertutup rapat dan tidak terdengar suara apapun dari dalam. Rasa curiga Arga kian menguat. Ia bangkit pelan, mendekati kamar mandi dengan langkah perlahan. Namun perhatian Arga teralih saat layar ponsel Rena menyala karena sebuah notifikasi. Di atas meja kecil dekat tempat tidur, tampak pesan dari nomor yang disamarkan dengan emoji hati. Arga tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Tepat saat ia membuka ponsel itu, suara dari belakang mengejutkannya. Mas, panggil Rena, berdiri di ambang pintu kamar mandi. Arga tersentak. Ia ketahuan sedang memeriksa ponsel sang istri. Dengan gugup, ia menyerahkan kembali ponsel itu. Maaf, tumben banget mas. Biasanya nggak pernah peduli sama barang-barangku, ucap Rena sambil menatapnya curiga. Arga mengalihkan pembicaraan. Kamu ngapain lama banget di kamar mandi? Penampilan Rena terlihat aneh. Rambutnya acak-acakan, kancing piyama bagian atas terbuka, dan wajahnya tampak lelah. Kan aku harus perawatan sebelum tidur, jawab Rena tenang. Perawatan buat siapa? Mau cantik untuk siapa? Buat suami sendiri saja kamu nggak pernah mau. Atau jangan-jangan kamu melayani pria lain? Suara Arga mulai meninggi. Rena tidak menjawab. Ia kembali ke tempat tidur, membelakangi suaminya. Tapi sikapnya yang tenang menyimpan sesuatu yang besar. Rahasia yang selama ini ia simpan hampir saja terbongkar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, Ren? Kalau kamu memang nggak cinta, bilang. Kalau mau pisah juga bilang. Seru Arga frustasi. Rena bangkit, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ketakutan yang jauh lebih dalam. Aku takut, mas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku malu, ucapnya lirih, menahan air mata yang hendak jatuh. Arga menatapnya lekat. Apa yang kamu sembunyikan, Rena? Kita bahkan belum pernah mencoba apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam 5 bulan pernikahan mereka, Rena mendekat. Ia berdiri di hadapan Arga dengan wajah sedih dan ragu. Tangannya bergetar saat menyentuh pinggang sang suami. Terima kasih mas, karena sudah sabar sejauh ini. Aku harap kamu tetap kuat setelah mendengar semua kebenarannya. Tapi mas harus tahu, aku bukan seperti wanita lain pada umumnya.
Tangis Rena pun pecah saat Arga memeluknya tanpa kata. Ia hanya menarik tubuh istrinya ke pelukannya, menyadari ada luka yang selama ini tidak pernah ia pahami. Tidurlah. Maaf, aku sudah menyakitimu. Bisik Arga. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Rena di atas ranjang, Arga di depan televisi. Malam itu menjadi saksi betapa jauhnya jarak emosional mereka. Meski berada di rumah yang sama, hati mereka belum bersatu. Beberapa jam kemudian, suara air mengalir dari kamar mandi membangunkan Arga. Ia melirik jam. Masih pukul 2 pagi. Ia menoleh ke arah ranjang dan mendapati Rena tidak ada di sana. Denganlah tertatih dan setengah sadar, ia menuju kamar mandi. Saat pintu terbuka, Arga terpaku. Pandangan matanya tak bisa berpaling. Arga berdiri terpaku di ambang pintu kamar mandi. Napasnya tercekat. Bukan hanya karena penampilan Rena yang mencurigakan. Berdiri di depan cermin tanpa busana lengkap dengan rambut menutupi sebagian wajah. Tapi karena bayangan di cermin tidak mengikuti gerakan tubuh Rena. Bayangan itu berdiri dengan kepala menunduk, tapi sekali menoleh ke arah Arga. Matanya kosong, senyumnya menyeringai, dan tubuhnya seolah membusuk dengan kulit mengelupas dan rambut panjang berlumur darah. Rena, siapa yang ada di belakangmu itu? Bisik Arga dengan suara parau. Rena menoleh perlahan. Wajahnya kini berubah pucat, mata sembab bekas menangis. Tapi anehnya, ia seperti tidak melihat apapun. "Mas lihat apa?" tanyanya, perlahan mendekat. Arga mundur, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia kembali menatap ke cermin, dan bayangan itu masih di sana. Tapi Rena yang ada di dalam cermin tersenyum kepadanya, berbeda dari ekspresi panik Rena yang berada di depannya. Rena, ada yang aneh dengan bayanganmu. Tanpa menjawab, Rena menutup pintu kamar mandi perlahan. "Mas, jangan ikut campur. Aku mohon, jangan pernah masuk ke kamar mandi malam-malam seperti ini." Suara pintu ditutup begitu lembut, tapi terasa seperti hantaman keras di dada Arga. Ia merinding. Suara air yang mengalir dari dalam kamar mandi tetap terdengar, tetapi tak lagi alami. Seperti suara sesuatu yang sedang mengunyah atau menyedot cairan. Arga kembali ke ruang tengah. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya penuh bayangan aneh. Ponselnya diambil, ia menelusuri galeri foto. Ada folder tersembunyi bernama Midnight, dan di dalamnya terdapat video berdurasi 1 menit. Tangan Arga gemetar saat menekan tombol putar. Video itu menampilkan sudut kamar mandi mereka gelap dan kabur, seolah direkam dengan kamera tersembunyi. Di sana, tampak Rena berdiri telanjang, menghadap ke arah cermin. Tapi bukan tubuh Rena yang dilihatkan di pantulan, melainkan sosok wanita lain, dengan tubuh membusuk, mata melotot, dan darah mengalir dari mulut. Sosok itu berbicara melalui cermin, suaranya serak dan berat. "Tubuh ini belum sepenuhnya milikmu. Janjimu belum ditepati. Jika kau terus menunda, suamimu akan menjadi gantinya." Video berhenti tiba-tiba. Ponsel Arga hang sejenak lalu mati sendiri. Jantungnya berdebar, napas tersengal. Ia menoleh ke arah kamar dan mendapati Rena berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat dan mata kosong. "Mas, sudah waktunya kamu tahu semuanya," ucap Rena pelan. Arga hanya bisa menatap, tubuhnya membeku. Rena mendekat, langkahnya berat seolah diseret. "Aku dulu pernah membuat perjanjian," lanjutnya. "Aku diminta menyerahkan sesuatu atau seseorang." Langit malam bergemuruh. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, diikuti dengan bunyi kaca pecah dari kamar mandi. Rena berlutut di depan Arga, menangis. "Aku tidak bisa menghentikannya. Dia sudah masuk ke dalamku sejak aku berumur 17 tahun. Arga menarik napas. Siapa? Rena menatapnya dengan mata berkaca, kemudian berbisik. Dia bukan siapa-siapa. Dan malam ini, dia akan menjemput yang seharusnya jadi tumbal. Angin malam menerpa jendela rumah,
membuat tirai tipis berkibar seperti dikibaskan tangan tak kasat mata. Arga menatap Rena yang kini menggigil di lantai, seperti anak kecil yang baru saja membuka luka lama. Aku dulu pernah hampir mati, Mas, ucap Rena dengan suara pelan. Waktu SMA aku jatuh sakit aneh. Tubuhku kejang setiap malam Jumat. Waktu itu orang tuaku panik, semua dokter angkat tangan. Arga mendengarkan tanpa menyela, tapi tubuhnya kian dingin. Lalu datang seorang wanita tua ke rumah. Namanya Nyi Sirom. Dia bilang aku terkena pengikut leluhur, dan kalau tidak segera diikat, aku akan dibawa. Dia melakukan ritual, dan sejak malam itu aku sembuh. Tapi ada syaratnya. Rena menatap suaminya. Aku harus menjaga perjanjian. Makhluk itu akan menetap dalam tubuhku dan memberiku perlindungan, kekuatan, kecantikan, bahkan keberuntungan. Tapi, setiap 10 tahun sekali, aku harus menyerahkan tumbal. Arga bergidik. Tumbal? Manusia? Rena mengangguk lemah. Tapi tidak boleh siapapun. Harus orang yang paling dekat secara batin. Dan malam ini adalah batas waktunya. Bersamaan dengan pengakuan itu terdengar suara ketukan dari dalam lemari kamar tidur. Bukan dari pintu atau jendela, tapi dari dalam lemari kayu tua yang biasa digunakan untuk menyimpan pakaian. 3 ketukan, lalu sunyi. Arga memutar tubuh, menatap lemari itu. Lemari yang selama ini dianggapnya biasa saja, ternyata menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari yang pernah ia duga. "Jangan buka, Mas," teriak Rena. Tapi Arga sudah keburu berjalan mendekat. Saat tangan Arga menyentuh gagang lemari, aroma anyir menusuk hidungnya. Seperti darah basi, seperti daging busuk yang membusuk di bawah matahari. Jari-jarinya gemetar. "Arga, tolong, dia belum sepenuhnya keluar. Tapi kalau kamu buka malam ini, dia akan menganggapmu siap jadi tumbalnya." Terlepas dari ketakutannya, Arga tetap menarik pintu lemari. Pintu terbuka, dan di dalamnya tidak ada pakaian. Hanya cermin tua tinggi berbingkai kayu, dengan permukaan yang sedikit retak dan buram. Tapi yang tampak dalam pantulan bukan kamar tidur mereka, melainkan sebuah ruang gelap dengan dinding batu, tanah merah, dan ratusan lilin yang menyala di kejauhan. Di tengah-tengah ruang itu berdiri sosok wanita berbaju merah darah, rambutnya panjang sampai ke lantai, dan wajahnya tidak terlihat, karena digantungi topeng kayu yang menyeringai. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya ke arah Arga. Di belakangnya, ratusan tangan keluar dari kegelapan, melambai seolah memanggil. Tiba-tiba suara berat terdengar langsung ke dalam kepala Arga, seperti bisikan dari dalam tulang. "Kau telah melihat wajahku, kini kau tak bisa lari. Darahmu adalah bayaran yang dijanjikan." Rena menjerit, tubuhnya kejang. Matanya putih semua. Mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Arga. Angin berhembus dari dalam lemari, membuat rambut Arga terangkat, bulu kuduknya menegang. Cermin dalam lemari mulai bergetar hebat. Tangan hitam besar keluar dari pantulan dan mencoba menarik tubuh Arga ke dalam. Rena! Teriak Arga, meronta sekuat tenaga. Rena dengan sisa kesadarannya menggigit jari telunjuknya hingga berdarah, lalu menggambar segitiga terbalik di lantai dengan darahnya. "Aku belum siap menumbalkan dia. Belum sekarang," jerit Rena sambil menghantam lantai dengan tangannya. Cermin retak seketika. Sosok dari dalam lemari menarik kembali tangannya dan pintu tertutup dengan sendirinya. Semua kembali sunyi. Tak ada suara apapun, hanya napas Arga yang memburu dan tubuh Rena yang menggigil di lantai. Pagi harinya, Arga bangun dengan kepala berat. Rena tertidur di sofa, tubuhnya pucat pasi. Tidak ada lemari aneh, tidak ada cermin, bahkan kamar mandi bersih dan kering, seolah semuanya hanya mimpi. Tapi saat Arga melihat ke arah jari telunjuk Rena, masih ada bekas luka gigitan dan darah kering di sana. Dan di bawah ranjang tergeletak sebuah topeng kayu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Topeng yang tersenyum menyeringai,
sama seperti dalam cermin itu. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu, tapi Arga tak pernah benar-benar tidur dengan tenang lagi. Rena belum kembali bekerja. Wajahnya semakin pucat, dan yang paling membuat Arga merinding, Rena tidak pernah lagi bercermin. Bahkan di kamar mandi, semua kaca kini ditutupi kain hitam. Di pagi yang kelabu, Arga duduk sendirian di meja makan. Secangkir kopi hitam dingin di depannya. Pandangannya kosong menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Ia teringat kembali suara dalam cermin. Kau telah melihat wajahku, kini kau tak bisa lari. Malam tadi, Arga mendengar suara berbisik dari kolong tempat tidur. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Sini, Mas Arga, biarkan aku tinggal, biarkan aku masuk. Dan pagi ini ada bekas cakaran panjang di tembok dekat ranjang. 5 garis memanjang ke bawah, seolah ada makhluk bertaring yang mencoba memanjat keluar dari lantai. Rena, kita nggak bisa terus begini. Ucap Arga saat istrinya muncul dari kamar, mengenakan sweater longgar, rambut digulung asal. Aku tahu, bisik Rena. Makhluk itu belum pergi. Dia masih mengincar. Kenapa nggak kita hancurkan saja cermin itu? Tanya Arga. Bukan cerminnya, Mas, tapi janjinya. Rena kemudian bercerita dengan suara pelan dan gemetar bahwa makhluk itu disebut Nyai Reksati, salah satu penunggu dimensi bayangan yang dulunya adalah manusia. Ia pernah hidup ratusan tahun lalu, seorang istri yang dibakar hidup-hidup karena dituduh menyihir anak bangsawan. Ia bersumpah untuk kembali, dan sejak itu ia mengikat perjanjian dengan siapapun yang mau kekuatan dan kecantikan dengan harga tumbal. Waktu aku remaja, aku pernah diajak ke rumah Nyi Sireum yang tinggal di ujung desa. Aku tidak tahu itu pemanggilan. Kupikir hanya doa penyembuhan. Tapi ternyata aku dimasukkan ke lingkaran darah. Tubuhku jadi wadah, dan setiap 10 tahun dia akan menagih bayaran. Arga menatap istrinya, mata pria itu kini dihantui rasa takut dan amarah yang bersatu. Lalu, apa aku tumbalnya? Tanya Arga. Rena tidak menjawab. Tiba-tiba listrik padam, rumah gelap seketika. Hanya suara jam dinding yang berdetak dan ketukan dari balik dinding kamar. Arga. Suara itu lirih dari arah cermin kecil yang lupa ditutupi kain. Saat Arga mendekat, ia melihat pantulan dirinya berdiri di belakang seorang wanita berjubah merah. Meski ia yakin di belakangnya tak ada siapapun. Jangan noleh, Mas, suara Rena panik. Tapi Arga telanjur menoleh. Kosong, tak ada siapapun. Namun saat ia kembali menatap cermin, pantulan dirinya tersenyum sendiri. Padahal wajah Arga nyata sangat pucat. Dan saat itu, pantulan Arga mengangkat pisau dapur dan menghujamkan ke leher sendiri. Darah mengucur deras dari cermin. Arga menjerit dan jatuh terduduk. Cermin pecah seketika. Tapi bukan karena Arga menyentuhnya, melainkan karena dari dalam pecahan kaca muncul tangan-tangan kecil, hitam legam, menjulur keluar, menggeliat seperti akar yang lapar. Rena memeluk Arga sambil membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, cepat, dan terbata. Tubuhnya menggigil hebat. Dia makin kuat karena kita menolak perjanjian. Dia akan terus mengintai sampai tumbal diberikan, atau dia mengambil sendiri. Cahaya dari pecahan cermin meledak seperti kilat. Dan seketika rumah menjadi tenang kembali. Tapi itu hanya sementara. Karena keesokan harinya, saat Arga membuka pintu rumah, ia menemukan seekor ayam hitam mati tergantung di depan pagar. Lidahnya menjulur, dan di paruhnya tertempel secarik kain merah bertuliskan, 3 hari lagi. Melihat bangkai ayam hitam tergantung di pagar, Arga bukannya gentar. Justru, amarahnya memuncak. Sudah cukup dia dan Rena diteror malam demi malam. Sudah cukup mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Cukup sudah? Mereka pikir aku akan terus diam? Kali ini, aku yang akan melawan. Batin Arga penuh tekad.
Tanpa membuang waktu, ia memacu sepeda motornya ke pelosok desa, menuju rumah satu-satunya orang yang ia percaya memiliki pengetahuan soal dunia gaib. Kakeknya? Rumah sang kakek berdiri angkuh di tengah kebun bambu tua. Aroma menyan samar tercium dari dalam. Ketika Arga datang, Mbah Kusumo sudah duduk bersila di amben, seolah sudah tahu cucunya akan datang. Arga langsung menceritakan semua kejadian, mulai dari cermin, makhluk dari bayangan, hingga perjanjian yang mengikat Rena. Wajah Mbah Kusumo perlahan mengerut. Garis-garis usia di dahinya tampak dalam, mencerminkan pengetahuan dan pengalaman yang panjang. Demit-demit jalang seperti itu memang suka mencari tumbal lewat perjanjian. Tapi tenang, Gah, kau tak sedang berurusan dengan makhluk yang usianya ribuan tahun. Arga terdiam, mendengarkan penuh harap. Kalau makhluk itu sudah tua ribuan tahun, aku harus mikir 2 kali. Tapi ini cuma cecunguk-cecunguk, bocah alus yang baru belajar menggertak. Ucap Mbah Kusumo sambil tersenyum tipis. Mbah Kusumo lalu mengambil kendi air, dupa hitam, dan segenggam bunga kenanga kering. Ia menyalakan dupa, duduk bersila menghadap ke arah barat, dan mulai bersemedi. Mantra-mantra Jawa kuno keluar dari mulutnya. Suaranya berat, bergetar, seperti tidak berasal dari satu orang, tapi dari banyak suara yang bersatu. Matanya tertutup, wajahnya serius. Sekitar 15 menit, asap dupa mengental dan bergerak tidak wajar. Tiba-tiba, lampu rumah padam sendiri, angin dingin menyapu masuk lewat celah jendela. Arga hendak berdiri, tapi Mbah Kusumo membuka matanya. Matanya memerah seperti bara api. Sudah jelas, Katanya. makhluk yang mengikat Rena adalah salah satu anak dari Reksati, tapi belum sempurna. Ia belum sepenuhnya menjadi entitas kuat. Itulah kenapa dia butuh tumbal untuk menyempurnakan wujudnya. Mbah Kusumo berdiri, mengambil keris tua dari dalam peti. Bilahnya hitam legam dan gagangnya dililit tali merah. Saat keris itu dikeluarkan, lantai kayu bergetar halus. Ini keris Lumbung Jagat, warisan leluhur kita yang pernah digunakan untuk membakar segel 7 cermin gaib di masa penjajahan. Sudah lama tidak kupakai, tapi kali ini saatnya kembali bekerja. Arga terpana. Ia baru tahu bahwa garis keturunan keluarganya menyimpan warisan untuk melawan kekuatan gelap. Kita akan ke rumahmu malam Jumat nanti. Aku harus membuka jalur bayangan dan menghadapi makhluk itu langsung di ruang perjanjiannya. Arga mengangguk penuh semangat. Semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya ingin menyelamatkan Rena. Ia ingin menghancurkan makhluk itu, memutus kutukannya, dan membebaskan keluarganya selamanya. Dan Mbah Kusumo menatap jauh ke arah langit yang mulai mendung. Tapi kau harus bersiap, Arga. Karena sekali kita masuk ke jalur bayangan, tidak ada jaminan bisa kembali utuh. Kita bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga bagian dari jiwamu sendiri yang pernah disentuh oleh kegelapan. Langit malam Jumat mendung berat. Petir menyambar sesekali, namun hujan tak kunjung turun. Di dalam rumah Arga, ruangan utama telah disulap menjadi arena pemanggilan. Garis lingkaran dari bubuk kemenyan mengelilingi tempat duduk Mbah Kusumo yang kini duduk bersila dengan keris pusaka tertancap di tanah. Arga duduk di luar lingkaran, menggenggam kendi air bunga dan seikat janur kuning. Rena terbaring lemah di sudut ruangan, tubuhnya terbungkus kain kafan dari pinggang ke bawah, seperti pasien ritual kuno yang sedang ditahan dari pengaruh gaib. Mbah Kusumo memejamkan mata, lalu mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mantranya berat, mengalun, dan menggema, seolah berasal dari celah antara dunia. Asap dupa mebal membumbung ke langit-langit. Petir menyambar keras, tanah berguncang halus, dan dari dalam bayangan yang memanjang di sudut ruangan, sosok tinggi besar keluar perlahan. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus kering dengan kuku panjang menghitam. Dialah anak Raksati, makhluk bayangan yang selama ini meneror Rena dan mengincar Arga. Ia tertawa congkak, suaranya seperti kayu dipatahkan. Heh, manusia tua,
kau berani memanggilku hanya untuk memarahi? Apa kau pikir aku takut padamu? Arga mundur ketakutan, namun Mbah Kusumo masih duduk tenang. Ia membuka mata menatap sang iblis dengan dingin. Kamu itu cuma bocah ingusan. Ujar Mbah Kusumo. Ibumu saja sudah pernah takluk padaku. Sekarang kamu sok besar kepala mau menantangku? Mata iblis itu berkedip ragu. Suaranya kini bergetar. Dibohong, ibu tidak mungkin kalah dari manusia seperti kau. Mbah Kusumo tidak menjawab. Ia hanya menghembuskan napas panjang, lalu mulai merapalkan mantra dalam nada lebih tinggi. Kedua telinganya mulai mengeluarkan asap putih pekat. Asap itu menggumpal di udara, lalu berubah menjadi dua sosok manusia kekar bertubuh raksasa. Yang satu berkepala singa berjanggut api, dan yang satunya berkepala harimau bertanduk emas. Keduanya mengaum keras hingga kaca jendela rumah bergetar. Mereka adalah Kodam pendamping Mbah Kusumo, penjaga yang hanya dipanggil saat keadaan darurat. Mbah Kusumo mengangkat tangan, memberi isyarat. Tangkap, bawa ke tanah pengasingan. Sekejap, kedua makhluk kekar itu meluncur secepat kilat, menyambar anak raksati. Yang berkepala singa menjambak rambutnya, mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Yang berkepala harimau mencengkeram kedua kakinya, membuat iblis itu menggeliat dan menjerit. Raungnya memekakkan telinga. Ritual terguncang, tanah bergetar hebat, dan dari dalam bayangan muncullah sosok agung dan mengerikan. Tubuh tinggi menjulang, wajah tertutup kain hitam, dan suara napasnya berat seperti gunung akan runtuh. Raksati datang, namun bukan kemarahan yang ia bawa, melainkan ketundukan. Seketika, makhluk yang ditakuti di banyak penjuru itu bersujud di hadapan Mbah Kusumo. Ampuni kami yang tua, anak saya bodoh. Dia belum tahu hukum dunia dan alam bawah. Mbah Kusumo bangkit dari duduknya, menggenggam keris pusaka. Makanya punya anak itu dijaga. Jangan biarkan dia seenaknya mengganggu kehidupan manusia. Sudah cukup kalau kalian masih mengulangi dan tidak bisa menjaga kelakuan. Kalian berdua akan kuhapus dari alam ini tanpa bekas. Nada suara Mbah Kusumo membelah ruang. Langit bergetar, raksati menutup di dalam. Kami akan mundur. Tidak akan menyentuh keluarga ini lagi. Kodam singa dan harimau melepaskan cengkeramannya. Anak raksati mencakar tanah sebelum menghilang kembali ke bayangan ibunya. Keduanya lenyap seiring asap menguap dan malam kembali tenang. Lampu menyala kembali. Arga menghela napas, tubuhnya lemas. Rena terbangun perlahan, napasnya sudah normal. Aura hitam yang membungkusnya sirna seketika. Mbah Kusumo memandangi keduanya, lalu tersenyum kecil. Sejak saat itu, kehidupan Rena dan Arga menjadi normal seperti manusia pada umumnya. Mereka tak lagi dibayangi teror gaib maupun ikatan kutukan yang dulu menghantui setiap langkah mereka. Hari-hari mereka diisi dengan cinta, canda tawa, dan kehangatan rumah tangga yang sederhana, namun penuh ketulusan. Setahun kemudian, Rena melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat lucu. Tangis pertamanya menggema di rumah sederhana mereka, membawa haru dan bahagia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayi itu mereka beri nama Alvano, yang berarti harapan yang baru. Arga menggenggam tangan Rena erat-erat di ruang bersalin. Air matanya mengalir tanpa malu-malu. "Terima kasih, Ren. Kamu kuat sekali," bisiknya penuh rasa hormat dan cinta. Selesai. Sebuah cerita yang panjang, yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja saya ceritakan ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.